Saya Lala Melasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Ciasem, Kabupaten Subang. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Ibu Yulia. Untuk itu kita langsung saja. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yulia hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah baik ya Bu. Kita hari ini akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap di kelasnya dan lebih percaya diri Bu, memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya, baik. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan apa yang ingin Ibu capai nanti ketika di supervisi? Baik, berdasarkan rencana pembelajaran itu nanti saya tujuan yang akan disampaikan itu murid bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual itu mengenai bilangan berpangkat. Mungkin itu aja yang akan kita bahas. Oke, jadi tujuannya ada satu ya Bu, Ya. untuk mencapai apa tadi teh pembelajaran Rencana pembelajaran yang kontekstual Ya. di materinya itu mengenai bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat. Baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai ketika nanti diobservasi di dalam kelas? Baik. Untuk area pengembangan di Oke. sini saya akan menggunakan dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuan itu murid menyelesaikan LKPD secara berkelompok, sedangkan untuk aspek keterampilannya siswa akan hasil yaitu dapat dipresentasikan. Jadi hasil kelompoknya dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu satu pengetahuan, yang kedua dengan keterampilan. Pengetahuan dengan siswa mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ya. Kemudian kalau keterampilannya menampilkan atau mempresentasikan hasil LKPD mereka. Oke, Oke, ya. baik Bu. Saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi, model, maupun metode pembelajarannya Bu. Baik, untuk strategi pembelajaran itu akan saya gunakan pembelajaran mengenai diferensiasi ya, pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan murid, di mana di sini dengan pembelajaran ke sosial emosionalnya. Kemudian di sini juga saya metodenya dengan menggunakan PBL, problem based learning, dengan cara mengelompokkan. Oke, baik. Jadi yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian modelnya menggunakan PBL ya Bu ya. Betul. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan ketika nanti di dalam kelas? Baik, nanti rencananya dibagi kelompok dulu, siswa dibagi kelompok itu berdasarkan diagnostik ya, asesmen dulu. Jadi nanti siswa dikelompokkan berdasarkan asesmen diagnostiknya. Terus setelah dikelompokkan maka dikasih itu LKPD. Nah itu kemudian dibagikan LKPD, sedangkan siswa mendapat LKPD, saya juga menyiapkan laptop juga InFocus. Tujuannya untuk apa? Satu, karena di sini problem based learning, jadi siswa kan harus mencari materi tentang apa yang akan kita lakukan di sana. Penyelesaiannya juga, kemudian
kemudian saya fasilitasi mungkin dengan fokus dan juga itu laptop untuk mencari materi gitu. Sepertinya sangat menarik sekali ya Bu. Saya sudah tidak sabar nih ingin ke kelas Ibu nih. Oke, kapan nih Bu akan dilaksanakannya, hari apa, di kelas apa dan jam berapa? Baik, mungkin nanti Bu Lala bisa datang ke kelas itu pada hari Kamis ya, di kelas 8B pada jam ke-3 ke-4. Oke, jadi nanti hari Kamis di kelas 8B jam ke-3 ke-4 saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas tersebut. Oke, Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu. Iya. Nah, percakapan pasca observasi ini nanti akan dihadiri oleh guru ini Bu, pengajar praktik saya di pendidikan calon guru penggerak. Iya, baik. Oke. Ditunggu. Iya, siap. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra observasi hari ini? Baik, dari percakapan tadi saya mendapatkan gambaran itu ya mengenai penggunaan nanti akan saya lakukan apa di kelas itu, kemudian pengelompokan berdiferensiasi itu seperti apa pembelajarannya, kemudian media-media yang akan saya gunakan itu sudah tidak sabar lagi untuk diterapkan. Jadi Ibu sudah mempersiapkan semuanya ya Bu? Iya. Jadi nanti lebih efektif dan lebih siap lagi ketika di kelas. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ibu sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di pra observasi. Sampai ketemu di observasi atau pas saat supervisi ya Bu. Iya, baik. Semoga Ibu sehat, semua rencananya terlaksana di kelas. Jadi inspirasi untuk semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Ada. Tidak ada. Oke, nanti Ibu absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Epa, April, Dina. Oke. Aku absenin aja ya, Bu. Oke. Karena yang lain kamu sakit, kita doakan semoga sembuh. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran, tapi sebelumnya kita mau biar semangat ya. Kita dulu ice cream dulu deh, ya. Boleh berdiri semuanya. Mau apa ice creamnya? Hah? Sedangkan. Sedang, Bu. Sedang. Sedang, Bu. Meja. Sedangkan. Sedang, Bu. Sedang. Sedang. Meja. Kepala pundak lutut kaki ya. So, ini yang benar. Ibu yang ini. Bareng-bareng ini ya. Kepala pundak lutut kaki. Yang benar, yang luas satu, yang luas, yang satu. Kepala pundak lutut
memasuki pembahasan. Apakah teman-teman sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya? Baik, karena teman-teman belum tahu, mari kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi, diketahui pabrik menghasilkan 10⁻³ botol minuman setiap harinya. Setiap botol dijual dengan harga Rp2.500. Yang ditanyakan adalah berapa pendapatan pabrik tersebut dalam satu hari? Maka jawabannya adalah 10⁻³ dikali 2.500. Kenapa dikali? Karena dari masing-masing botol itu harganya 2.500. Karena tidak mungkin kalau 2.500 tambah 2.500 sampai 1.000. Jadi kita sederhanakan caranya dengan dikali. Kemudian 10⁻³ yang maksudnya adalah 10 kali 10 kali 10 atau 1.000 dikali 2.500. Di sini kita langsung dapat menuliskan 25 dan ditambahkan 50 di belakangnya. Maka pendapatan pabrik dalam satu hari adalah 2,5 juta. Apakah teman-teman sudah mengerti? Jika teman-teman sudah mengerti, saya tutup pembahasan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat di sini, cara kita pembahasannya kan bilang sepakat ya. 2.500.000 ini bisa nggak kita ubah menjadi berapa? Jadi berapa? Kalian aja maunya ada berapa di situ? Ya? Sama berarti 10 berapa? 2.500 kali. Nah, boleh seperti itu. Jadi ini bisa juga kita ubah menjadi 10 pangkat. Nah, ya. Boleh seperti itu. Atau bisa juga ini kali nih. Ini kali berapa nih? 100 kan? Kalau 100 berarti 10 pangkat. Ya, jadi 25 kali kemarin perkalian pangkat. Kalau perkalian pangkat berarti pangkatnya diapain? Ditambah, berarti 2 tambah. Berarti hasilnya bisa juga seperti itu, 25 kali 10 pangkat. Oke, sudah paham? Ini presentasi untuk yang lainnya nanti kita lanjutkan. Untuk hari ini kita selesai, berarti kita di sini kontekstualnya membahas soal cerita dalam bentuk bilangan dan angka, ya. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sudah paham? Dari kemarin sudah dipelajari mengenai bilangan, sedangkan bukan balik ke kesalahan ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bentuk angka. Jadi nanti kalau kalian cari referensi mengenai bentuk angka, ya, boleh dulu pengertiannya. Boleh lihat di buku paket atau di mana saja mengenai masalah bentuk angka. Nanti hubungannya ada dengan bilangan dan angka. Itu masih satu pelajaran. Jadi masih nyambung. Istilahnya masih nyambung antara bilangan angka dengan bentuk angka. Oke. Demikian untuk hari ini. Ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Lala Melasari, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Ciasem, Kabupaten Subang.
Hari ini saya ditemani oleh Ibu Indah Huning sebagai pengajar praktik dan Ibu Yulia sebagai guru yang sudah saya observasi. Baik, Assalamualaikum Bu Indah, Waalaikumsalam. Ibu Yulia. Salam. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan merefleksi berkaitan dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Kemudian dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik. Untuk pembelajaran yang kita lakukan itu awalnya saya merasa cukup segan ya, soalnya kan kita sesama teman sejawat, dilihat oleh teman sejawat, tapi alhamdulillah sih berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Oke. Untuk tahapan yang saya buat dalam perangkat pembelajaran itu area pengembangannya meliputi aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan ya. Untuk aspek pengetahuan kemarin sudah dilihatkan kita melakukan suatu kelompok di mana kita mengisi anak-anak atau siswa itu mengisi LKPD. Sedangkan untuk keterampilannya masing-masing kelompok melakukan presentasi ke di depan kelas. Seperti itu. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu udah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau masih ada perbaikan Bu? Perbaikan sih pasti ada ya, soalnya tidak semua perfect gitu. Istilahnya ada kekurangan-kekurangan yang tidak sempurna di sini. Misalkan saja kekurangannya itu apa ya? Ada tahapan kekurangannya lah dari anak setiap siswa ya, karena kan karakter mereka juga berbeda-beda. Baik, jadi secara garis besar sudah dilakukan dengan baik ya Bu, tapi masih ada kekurangan. Oke, menurut Ibu apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Baik. Kekurangannya meskipun kita sudah misalkan dari awal sudah tes ya, misalkan sudah dikelompokkan sesuai dengan tes yang dihasilkan, tetap saja masih ada aja murid yang kurang aktif dalam kelompoknya itu. Jadi di situ ada beberapa kelompok yang muridnya masih kurang aktif, masih ada yang bercanda. Jadi masih ada yang tidak aktif, mungkin mengandalkan temannya ya Bu ya? Seperti itu, biasanya Oke. seperti itu dia. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif, tidak mau terlibat dalam diskusi? Ya mungkin ya, ini kemungkinan karena kan di sini satu kelas tuh full ya 32, banyaknya maksimal tuh 32. Mungkin pembagian dalam kelompok, nah itu biasanya terlalu banyak. Nah, karena untuk memaksimalkan ruangan jadi dibikin kelompok yang terlalu banyak juga. Nah itu. Jadi kalau mungkin solusinya bisa dikurangi. Jadi kelompoknya diperkecil gitu, Ya, itu. jumlah orangnya mungkin jadi 4 orang gitu ya Bu. Ya, Oke, baik. Jadi itu kemudian rencana Ibu ke depannya nih pada saat nanti proses pembelajaran akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka berarti ya Bu, dengan Ya. menggunakan gaya belajar visual, auditori dan kinestetik seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin ya. Jadi kelompoknya diperkecil kemudian Lebih beragam lagi. jadi bisa. Nah, kelompoknya diperkecil, jadi kita harus menyiapkan materi atau media pembelajaran yang mereka butuhkan itu lebih banyak.
Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat direalisasikan dan memberikan pembelajaran yang lebih baik dibanding yang sebelumnya ya Bu ya. Kemudian nanti saya tunggu nih cerita-cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Rencananya kapan Ibu akan merealisasikan perubahan yang Ibu rencanakan tadi? Yang pengelompokan berbagai macam Iya. itu. Ya mungkin lebih untuk waktunya belum saya tentukan. Iya. Insya Allah akan secepatnya saya lakukan. Oke, baik. Jadi semoga pertemuan selanjutnya ya Bu sudah bisa direalisasikan ya Bu. Kemudian terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang Ibu utarakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya kepada Ibu Indah sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik Bu, memberikan tanggapan terkait dengan kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kita. Ya, terima kasih Bu Lala dan Bu ya sebagai observernya ya yang diobservasi sama kita. Apa yang sudah tadi Bu Lala tanyakan kepada refleksi ya, direfleksikan kepada Ibu. Nama Ibu siapa tadi? Bu Yulia, kepada Ibu Yulia. Semuanya sudah terangkum kepada prinsip dari coaching observasi, yaitu ada kemitraannya, ada prinsip kreatifnya, ada memaksimalkan potensi. Cuma dalam hal ini ada yang sedikit saya garis-bawahi ya Bu Lala ya. Ketika tadi Bu Lala menyampaikan kalau kemitraannya sudah dapat, Ibu merasa nyaman ya dengan Bu Lala. Pembicaraan juga dua arah, jadi ada TikTok gitu. Terus kemudian tadi Bu Lala juga tujuan pembelajaran juga sudah diungkapkan ya, mengungkapkan tujuan pembelajaran. Kemudian menanyakan hambatan apa saja atau yang ditemui ketika observasi, dan Ibu bisa mengungkapkan dengan umum gitu dengan jelas. Kemudian tadi betul ada mungkin karena greget ya sampai akhirnya Bu Lala memberikan solusi tersendiri, padahal intinya udah mau memberikan solusi tapi Bu Lala sudah langsung mengemukakan, tapi tidak apa-apa, itu nanti kan bertahap ya Bu ya. Kemudian mendengarkan dan mengulang kembali itu sudah ada. Bu Lala tadi ketika Bu Yuli bercerita, Bu Lala mendengarkan dengan seksama, kemudian mencatatnya dan mengulang kembali apa yang diungkapkan Bu sama Bu Yuli, itu sudah ada. Itu proses dari kreatif kalau di kita itu seperti itu. Kemudian ada sedikit untuk menggali, mungkin terlupa atau terlewatkan untuk menggali potensi dari Bu Yulianya itu. Harus digali ya, maksudnya kan Bu Yulia tadi sudah, jadi kemungkinan Bu Yulia punya pendapat lain ya, atau cara-cara lain dalam mengajar, mungkin bisa digali sama Bu Lala dengan pertanyaan-pertanyaan memantik yang bisa akhirnya kelebihan dari Bu Yulia itu muncul. Itu saja. Semuanya sudah bagus, sudah, hanya itu saja mungkin karena terlewatkan untuk memaksimalkan potensi si coachingnya itu yang belum tersampaikan, ya belum tersampaikan. Itu saja semuanya sudah baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas umpan baliknya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra observasi, kemudian observasi, dan hari ini pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Indah Mening sebagai PP dan Ibu Yulia sebagai guru yang diobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.